Padahal ketika kita itu tahu momen-momen yang sangat sakral di dalam agama kita, di dalam waktu-waktu kita, ketika kita itu mengikuti tindak lampahipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah barang sing mungguwe ae angel, masalah sing mungguwe ae angel kuwi bakal dadi penak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel bersama saya Dwijaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan kita semua. Amin. Dan seperti biasa, kali ini saya akan reaction video ceramah, dan kali ini dari Gus Ikdam. Yuk langsung saja kita simak kajian berikut ini. Awake dhewe niku kadang punya masalah besar, punya problem besar dalam hidup kita. Kita itu sibuk mencari solusinya, kadang malah menimbulkan masalah baru. Ini modelnya menungso kaya dhewe kadang menunggu. Padahal ketika kita itu tahu momen-momen yang sangat sakral di dalam agama kita, di dalam waktu-waktu kita, ketika kita itu mengikuti tindak lampahipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah barang sing mungguwe ae angel, masalah sing mungguwe ae angel kuwi bakal dadi penak. Banyak orang yang hampir menyerah melanjutkan kehidupannya, akhirnya bisa melanjutkan hidupnya dengan baik karena keajaiban doa-doa. Nah, jangan pernah menyerah ketika kita punya masalah-masalah hidup. Ingatlah kita punya Allah, berdoalah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti di waktu-waktu yang sakral, di waktu yang mustajab, seperti di sepertiga malam terakhir. Di situ kita sholat malam, sholat tahajud, ditambahi dengan sholat hajat juga boleh, monggo silahkan. Dan kita berdoa memohon pertolongan kepada Allah SWT. Insya Allah Allah akan memberi kemudahan-kemudahan dalam segala urusan persoalan hidup kita. Yuk kita lanjut. Sekarang ini kan usum orang susah, mungkin susah mikir ekonominya, susah mikir karirnya, susah mikir kehidupannya, mikir keluarganya. Obatnya itu hanya mudah sebenarnya, nggak sulit. Anba'il hukamai ayat tibail qulub salah satu asyaatu farijul usoso. Ulama ahli hikmah mengatakan ada 3 obat yang sangat ampuh, obat yang sangat mujarab untuk mengobati kesusahan-kesusahan kita. Yang pertama adalah zikrullah ta'ala. Gimana dalam setiap langkah kita, di dalam hidup kita, kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seneng monggo, tapi aja sampai lali karo Gusti Allah. Uang ning atine iki terus kelingan Gusti Allah, insya Allah dia akan dijauhkan dari kesusahan-kesusahan, apalagi hanya kesusahan dunia. Amin Allahumma amin. Ya, ketika kita dalam keadaan susah, yang pertama itu ingatlah Allah. Kita berserah diri kepada Allah, tunduk dan patuh kepadanya, dan berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingatlah ada Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Yuk kita lanjut. Dan yang nomor 2, apa obat susah yang paling luar biasa, yang ampuh lagi? Waliqa'u awliyaihi minal ulama'i wassolihin. Ketika kita itu mau menghampiri, katakanlah kaya Mbak Nur niku wau, ada toko cepu, katakanlah mau menghampiri, berburu mendekat ke ulama, mendekat kepada orang-orang soleh yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arep jenengan kok Bojonegoro, kok Jombang, kok Cepu, jenengan semangat, aku pengen ngaji, aku pengen ngeces hatiku, aku pengen ngresiki hatiku, insya Allah susah-susah panjenengan hilang sedoyo. Amin. Nah, yang kedua, ketika kita dalam keadaan susah, maka berkumpullah dengan orang-orang yang soleh,
kita mendekat, berkumpul di suatu majelis-majelis, suatu kajian-kajian, karena ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, maka insya Allah suasana hati kita itu akan terasa tenang, akan terasa damai, kesusahan-kesusahan di dalam hati kita itu akan sirna, akan hilang karena ketenangan itu tadi, ketenangan bersama berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita lanjut. Obat susah yang nomor 3 adalah wakalamul hukamai, mendengarkan daun-daunnya ulama. Ulama yang seperti apa? Ai alladzi yadullu ala khairi dunya wal akhirah. Ulama yang membicarakan atau menunjukkan kebaikan dunia akhirat. Ulama-ulama sing ora ya ulama kabeh apik, maksudnya ora tokoh-tokoh sing provokator, bukan tokoh-tokoh yang mengajak permusuhan, tapi tokoh-tokoh yang benar-benar kiai, yang benar-benar ulama, yang benar-benar jelas sanad keilmuannya dan penebar rahmat, penebar kebaikan. Semua kalangan diayomi dan merukunkan semua kalangan. Lah niki jan parani ngoten niku mbah yai sepuh, kiai sepuh yang mengajak kebaikan dunia akhirat. Insya Allah niku ngedohne panjenengan kok kesusahan dunia akhirat. Amin. Nah, yang ketiga itu ketika kita menghadiri suatu majelis, suatu pengajian, maka hadirilah pengajian dari Bapak Kiai, Pak Ustadz yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada perdamaian, bukan yang saling adu domba, provokator seperti itu. Karena di dalam Islam itu agama yang membawa rahmat, membawa keselamatan bagi seluruh alam. Dan terima kasih telah mendengarkan kajian dari Gus Iqdam. Semoga dari kajian tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu, wawasan, dan juga keimanan kita semua. Amin. Dan sampai di sini dulu reaction ceramah kita kali ini. Apabila ada salah kata dari saya, mungkin kata-kata saya yang nggak berkenan di hati teman-teman semuanya, mungkin kata-kata saya yang sulit dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kritik dan saran, monggo silahkan ditulis di kolom komentar. Akhir kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.